Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke teman-teman semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang parameter-parameter yang terdapat di dalam QoS. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara parameter QoS pada sebuah jaringan, maka parameter tersebut adalah berupa delay, jitter, packet loss, echo, throughput, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita berbicara parameternya berdasarkan profile user, pasti QoS itu akan dibedakan berdasarkan user yang sifatnya VVIP, VIP, atau user biasa. Oke, jadi ini merupakan parameter yang terdapat dalam QoS dan pastinya parameter-parameter ini akan berbeda ketika dia menggunakan jenis aplikasi yang berbeda. Karena kan kalau jenis aplikasi itu kan tergantung pada kebutuhannya ya kan. Kalau misalnya aplikasinya itu berupa game, pasti dia membutuhkan latensi yang dikit, jitter yang dikit, packet loss yang dikit gitu kan, throughput yang besar. Seperti itu. Kalau misalnya game dibandingkan dengan mengirim email, pasti parameter-parameter yang dibutuhkan ya, baik itu dalam jaringan maupun power user, pasti lebih banyak di bagian gamenya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan membahas tuntas mengenai parameter QoS yang terdapat di sebuah jaringan, yaitu yang sebelah-sebelah sini. Kita mulai dulu dari bagian delay ya teman-teman. Oke. Jadi delay itu adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan pada sebuah paket untuk melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Jadi kalau misalnya ada sumber, di sini ada tujuan, nah lamanya waktu dia mengirimkan itu disebut juga dengan namanya delay. Oke? Dan pengguna biasanya merasakan delay itu ketika dia lebih dari 150 milisecond. Oke? Nah, jadi delay itu terbagi menjadi 4 teman-teman. Ada delay di bagian nodal processing, ada delay di bagian transmission, ada delay di bagian queuing, dan delay di bagian propagation. Oke? Nah, jadi ini adalah gambar dari ketika dia mengirimkan informasi. Ini misalnya TX ya, transmitternya atau pengirimnya ini merupakan penerimanya, yang C. Nah, ketika dia ingin mengirimkan informasi, pasti dia melalui tahapan-tahapan berikut ini. Dan delay-delaynya juga tergantung pada komponen-komponen yang dia lalui, seperti di nodal processing, transmission, queuing, dan propagation. Kita bahas di bagian nodal processing dulu ya. Oke, jadi nodal processing itu adalah di bagian sebelah sini. Di mana di nodal processing itu adalah delay pada saat dia melakukan cek, ya, yaitu cek apakah ada error di bagian bitnya. Nah, ketika kita ngomongin sebuah paket, pastikan paket berbentuk seperti ini ya. Ini adalah paket, di mana paket ini berupa informasi-informasi yang dikirim, dan dia harus diberi sebuah header. Oke, ini sebuah header, atau kita sebut juga dengan overlap. Nah, header ini mengandung 3 informasi, yaitu sebuah address, ya, address atau alamat yang akan dituju, dan juga alamat pengirimnya, kemudian error, ya, error untuk cek bitnya, dan yang ketiga adalah control information. Nah, di bagian error inilah yang akan ngecek apakah si informasi ini terjadi kesalahan atau tidak. Nah, pasti dalam melakukan cek itu memerlukan waktu kan. Nah, waktunya itu disebut juga dengan delay yang terdapat di dalam nodal processing, seperti itu. Dan pastinya teman-teman dalam melakukan proses delay di sebelah sini, dia waktunya ialah sebesar mikrodetik ya, sangat cepat. Karena memang supaya delaynya itu tidak terlalu lama. Nah, nantinya ketika dia mengirimkan informasi di sini, dia akan dicek dulu apakah ada error, dan ketika dia sudah nyampe di router si penerimanya, dia akan dicek juga apakah ada error. Nah, pasti itu akan mengeluarkan delay. Yang kedua adalah delay pada saat dia menunggu antrian atau queuing. Oke? Jadi queuing apa sih? Queuing adalah sebuah paket data. Itu ketika dia ingin ditransmisikan ya, pasti dia akan menunggu dulu di sebelah sini. Nah, ini adalah antriannya yang kita sebut juga dengan buffer. Dan antrian-antrian itu dibedakan menjadi beberapa hal. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis antrian, ada FIFO, ada FQ, dan ada WFQ.
Dan pastinya itu lebih bagus ketika antriannya itu berdasarkan WFQ ya teman-teman, karena pada saat di sini layanannya itu sudah memiliki QoS, artinya dia membedakan antriannya itu berdasarkan jenis layanannya. Kalau di Vivo itu kan first in first out ya, artinya siapa yang datang duluan ya, dan itulah yang akan diproses terlebih dahulu. Dan ketika layanannya itu lebih besar, dia tidak bisa membedakan layanan-layanannya. Jadi kalau misalnya layanan yang lebih penting sama layanan yang kurang penting, dia tidak bisa membedakannya karena dia belum menggunakan QoS, karena dia bersifatnya bias effort di sebelah sini. Oke, maka dari itu delay karena antrian yang bagus adalah ketika dia menggunakan WFQ atau wait fair queuing, karena si WFQ itu adalah jenis antrian yang dikelompokkan itu berdasarkan jenis traffic. Artinya setiap antrian itu ya, setiap antrian di sebelah sini akan diberi bobot atau diberi bandwidth sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika dia membutuhkan jenis traffic yang bandwidthnya kecil, maka dia akan diberi yang kecil. Kalau dia besar, maka dia akan diberi yang besar. Oke? Nah, yang ketiga, delay yang disebabkan adalah pada saat dia mentransmisikan. Oke? Dan yang keempat adalah pada saat dia melakukan propagasi. Apa perbedaan pada saat dia mentransmisikan dan mempropagasi? Karena kan kedua hal ini kan sama-sama mengirimkan ya kan, proses pengirimannya. Jadi perbedaan antara kedua ini adalah pada perhitungan bitnya. Kalau waktu yang diperlukan atau waktu delay pada saat dia transmisi adalah waktu yang dihitung ke semua bit yang akan dikirimkan. Kalau pada propagasi itu adalah waktunya dibedakan berdasarkan satu bit saja. Artinya adalah ketika dia transmisi, ya, delay pada saat transmisi itu dilihat pada paket itu sendiri. Jadi paket ini sendiri adalah paket yang kita lihat berdasarkan semua bitnya, itu delaynya berapa sih? Nah, itu ada perhitungannya. Jadi perhitungannya adalah L per R, adalah bandwidth dibagi dengan panjang paketnya. Jadi ini melihat pada sisi bandwidthnya itu ya. Nah, kalau propagasi, dia dilihat per satu bitnya karena dia propagasi menggunakan media transmisi. Apakah media transmisinya itu menggunakan fiber optik, apakah menggunakan wireless, dan pasti pada saat dia melakukan propagasi terdapat macam-macam delay ya kan, baik itu ketika dia delay pada saat dia menggunakan fiber optik ataupun menggunakan wireless. Nah, kalau wireless kan pasti banyak terjadi hambatan-hambatan kan kalau misalnya di propagasi, entah itu dia terjadi difraksi atau terjadi pemantulan gitu. Nah, nanti di sini akan dihitung per satu bitnya. Oke? Nah, teman-teman, keempat delay tersebut ya, ketika kita ingin membuat sebuah desain pada saat mengirimkan simulasi paket data, pasti dia akan dijumlahkan. Jadi delay totalnya itu delay total yaitu berupa nodal processingnya, terus delay pada saat dia queuing atau antrian, delay transmisi dan delay propagasi. Nanti delay-delay ini akan ditambahkan ketika kita ingin menghitung sebuah ya parameter QoS ketika kita ingin membuat simulasi pada saat pengiriman data. Nah, itu merupakan parameter QoS yang pertama, yaitu delay. Selanjutnya ada packet loss. Jadi packet loss itu apa sih? Packet loss itu adalah jumlah banyaknya paket yang hilang dari paket total. Ketika ini merupakan paket total dan dia ditransmisikan, pasti ada aja kan paket yang hilang karena memang banyak penyebabnya. Kita lihat penyebabnya. Jadi paket loss itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ini adalah ketika ketika traffic pada routernya itu sangat padat. Artinya apa? Nah, artinya adalah ketika dia menggunakan sistem berupa datagram ya. Jadi router sangat padat itu biasanya dia terjadi ketika dia menggunakan datagram, di mana datagram ini penentuan jalurnya itu ditentukan di masing-masing hopnya. Jadi ketika dia ingin mengirimkan data, dia tidak menentukan jalurnya terlebih dahulu, tapi dia ketika sampai di hop 1, dia menentukan jalurnya. Dan ketika dia menentukan jalur di masing-masing hop ini, dia tidak mengetahui apakah jalur atau hop yang selanjutnya itu, routernya itu padat atau tidak. Dia tidak mengetahui itu. Nah, ketika dia tidak mengetahui itu, dan dia mempunyai time to live tersendiri, yaitu misalnya di sini mempunyai time to live yaitu berupa 6,
Oke, karena dia tidak mengetahui router yang dilewati selanjutnya itu padat atau tidak, ya, maka ketika dia melewati sebelah sini, ternyata dia beneran terjadi padat, dan ketika padat itu kan pastinya buffer atau tempat queuing, tempat menunggu antriannya terbatas, maka dia akan dilewatkan lagi, ya kan. Nah, ketika dia terus-terusan dilewatkan, maka yang terjadi adalah ketika time to live-nya itu lebih kecil daripada jumlah node yang dilewati atau jumlah hop yang dilewati, maka dia terjadilah sebuah packet loss. Oke, karena dia di sini nyawanya itu habis, ya. Ketika dia nyawanya sebesar 3, ternyata dia membutuhkan melewati hop-hop yang sangat banyak. Misalnya dia seperti ini, ketika dia melewati hop yang keempat habis, maka dia paketnya akan hilang atau paketnya akan loss. Oke, terlebih lagi ketika datagram ini tidak terdapat ACK atau acknowledgement, di mana acknowledgement itu adalah sebuah sinyal yang dikirimkan, ya, ketika dia berhasil atau tidaknya paket ini terkirim. Nah, kalau misalnya di datagram dia kan tidak punya, ya, maka dari itu rentan sekali terjadinya paket loss. Oke. Nah, jadi ini adalah penyebabnya. Yang kedua adalah ketika jumlah hopnya itu yang dilalui terlalu banyak. Oke, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ketika dia terlalu banyak seperti ini, menggunakan hop 1, hop 2, hop 3, dan time to live-nya itu terbatas atau kurang dari jumlah hop yang dilewati, maka dia terjadilah packet loss. Atau bisa juga packet loss ini terjadi ketika, ini penyebab pertama, ya, ini kedua, ketika dia menggunakan antrian yang bersifatnya FIFO atau first in first out yang tadi. Ketika dia pertama kali datang, maka pertama kali dia akan ditransmisikan. Nah, dia tidak bisa mengklasifikasikan jenis layanannya, ya kan. Nah, maka dari itu rentan sekali dia terjadi paket loss. Ketika paketnya itu besar, ternyata dia membutuhkan buffer yang besar, ternyata buffernya terbatas, maka dia akan dilewatkan lagi. Nah, itu akan rentan sekali terhadap paket loss. Ada beberapa teknik dalam memperbaiki ketika paket itu terjadi loss, ya teman-teman. Jadi tekniknya itu ada 3. Ada pengiriman ulang, ada koreksi kesalahan, dan ada penggunaan kodek. Dan teknik-teknik ini tergantung di layer mana sih si paket itu berada. Ketika paket itu berada di bagian transport layer di sebelah sini, maka proses perbaikan paketnya itu dengan cara dia pengiriman ulang. Karena kan ini kan transportnya, jadi tinggal dikirim ulang aja. Ketika dia terjadinya pada physical layer, yaitu paling bawah, Oke, maka dia akan dilakukan koreksi kesalahan, yaitu pada error check bit error, ya teman-teman, pada header yang sebelah sini. Oke, ini kan paket, ya. Kalau paket itu kan ada headernya. Nah, kalau header ada yang dinamakan dengan check bit error. Nah, itu akan dilakukan ketika dia terjadi di sebuah physical layer. Nah, ketika dia sudah sampai di application layer, maka teknik yang dilakukan adalah dia penggunaan kodek atau kode-kode seperti itu. Oke, itu adalah parameter QoS, yaitu berupa delay dan packet loss. Sekarang kita ngomongin tentang jitter. Jitter adalah parameter juga yang termasuk dalam QoS, di mana jitter adalah delay pada saat dia mentransmisikan data. Dan biasanya dia terjadi pada fiber optik. Jadi dia tuh sama seperti delay atau latensi sebelah sini, tapi dia khusus yang terjadi dalam fiber optik. Kenapa dalam fiber optik? Oke, karena dia kan datanya itu kan berupa data-data digital, ya teman-teman. Paket data itu kan berupa data-data yang bersifatnya digital. Nah, digital itu kan pasti bentuknya seperti ini, ya. Kalau kita lihat di spectrum analyzer, kalau misalnya dia 1, maka dia seperti ini. Kalau 0 dia ke bawah, 1 dia ke atas, dan 0 ke bawah, seperti itu. Nah, ketika si fiber optik ini terjadi sebuah bending atau bengkok, set gitu, ya, benar-benar dia tajam gitu bengkoknya, atau kegulung-gulung, maka dia akan terjadi sebuah jitter, di mana yang tadinya sinyalnya yang kita lihat pada spectrum analyzer itu seperti ini, ya, seperti digital, maka dia akan rusak, jadi keriting-keriting. Oke, dan ketika dia sudah lebih parah lagi, ya, fiber optiknya itu bendingnya parah banget, kayak aduh parah banget, maka dia akan terjadilah seperti ini.
membentuk sebuah pola-pola yang seperti mata. Nah, ini disebut juga dengan eye pattern. Nah, ini biasanya delay ini yang disebabkan karena si fiber optiknya itu bending, dia akan berbentuk seperti eye pattern seperti ini, teman-teman. Maka dari itu, ketika kita ingin melakukan instalasi fiber optik, pastikan fiber optiknya itu benar-benar lurus dan teratur. Makanya fiber optik itu kan biasanya dipasang di port-port yang terdapat fiber optiknya, ya kan, seperti ODP, ODF, dan itu sangat rapi. Nah, ketika port-portnya itu tidak rapi atau terjadi bengkok-bengkok seperti ini, maka dia bisa menyebabkan terjadinya jitter. Selanjutnya, parameter QoS adalah echo. Echo adalah parameter yang terjadi jika media transmisinya, ya, yang berupa gelombang radio atau berupa udara, itu terjadi hambatan atau noise yang disebabkan seperti redaman, terus refleksi atau pantulan, fading, atau difraksi, penyebaran. Nah, ketika media transmisinya ini pada saat dia melakukan media transmisi, yaitu menggunakan gelombang radio, dan terjadi macam-macam hambatan seperti ini, maka terjadilah echo. Oke, di mana nilai echo itu seharusnya tidak boleh lebih dari 65 milisecond. Semakin kecil semakin bagus. Dan yang terakhir adalah, jadi throughput ini adalah jumlah kedatangan paket yang sukses dikalikan dengan jumlah waktu transmisi paket dan dibagi dengan lama pengamatannya. Di mana waktu petransmisian paket ini merupakan perjumlahan antara dua waktu, yaitu waktu paketnya itu sendiri dan waktu propagasinya. Oke, jadi ini adalah waktu pada saat transmisinya, atau kita sebut juga dengan all bit. Dan ini adalah waktu propagasinya yang kita hitung berdasarkan 1 bit saja. Nah, yang nantinya teman-teman, parameter-parameter tersebut kan dimasukkan ke dalam throughput, ya. Nah, nanti dari throughput itu akan dihitung nilai MOS-nya atau Mean Optimization Score, di mana MOS ini itu didasarkan pada standar ITUT, yaitu P800, di mana MOS-nya itu dapat dilakukan atau dapat dicari berdasarkan 2 cara, ya teman-teman. Yaitu yang pertama berupa caranya yaitu kuesioner. Yang kedua adalah menggunakan rumus-rumus tertentu. Nah, kalau misalnya dia kuesioner, pasti dia menyebarkan kepada pendapat perorangan, di mana orang-orang itu akan dikasih 5 nilai MOS, yaitu 5 itu pada saat sangat baik, 4 baik, 3 cukup baik, dan 2 tidak baik, 1 buruk. Nah, nanti orang-orang itu akan menilai nilai MOS-nya itu berdasarkan 5 hal ini, atau dia menggunakan rumus tertentu. Oke, nah tetapi kalau perhitungan nilai MOS-nya itu menggunakan nilai dari 1 sampai 5 ini, maka dia kurang standar, ya kan, atau kurang objektif. Nah, maka dari itu ketika dia menggunakan atau menghitung nilai MOS-nya, dia biasanya itu menggunakan kalkulator MOS. Karena ketika dia menggunakan kalkulator, maka nilai yang diperoleh itu tidak seperti ini, jadi lebih akurat lagi. Oke? Nah, begitulah parameter-parameter QoS yang terdapat di dalam sebuah jaringan, yaitu berupa latensi, jitter, packet loss, echo, dan throughput. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis QoS, yaitu berupa differentiated QoS dan integrated QoS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.